Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin kita berbicara tentang pikiran. Tidak semua harus dipikirkan, karena memang pikiran itu hanya tawaran. Dan semakin kita sedikit pikiran kita, semakin berkurang pikiran kita, justru semakin lega kita. Hari ini kita bicara tentang perasaan. Karena pikiran dan perasaan itu seperti satu keping mata uang dari sisi yang berbeda. Sisi ini pikiran, sisi ini perasaan. Tapi satu, kalau kita memikirkan yang menyenangkan, yang baik, yang membuat kita tenang, maka perasaan kita juga sesuai. Bahagia, tenang, senang. Tapi kalau pikiran kita ini memikirkan sesuatu yang membahayakan, memikirkan sesuatu yang mengancam, maka perasaan kita juga sesuai. Takut, gelisah, khawatir. Maka kalau tidak semua harus dipikirkan, sebetulnya kita juga bisa. Tidak semua harus dibawa ke dalam perasaan, baper. Tidak harus. Karena itu kita perlu melatih pikiran kita, sehingga kita merasakan sesuai yang kita pikirkan. Dan di situ pentingnya kita menenangkan pikiran, supaya juga perasaan kita ikut tenang. Kalau misalnya hal praktisnya, kalau kita mendengar seseorang mengatakan sesuatu yang membuat kita tersinggung, maka kita bisa menenangkan diri. Tarik nafas dalam, tenang, dan kemudian menyadari apa yang kita pikirkan. Kemungkinan besar kita memikirkan sesuatu yang negatif tentang perkataan orang itu, sehingga kita kemudian tersinggung. Maka kalau kemudian kita bisa mengabaikan pikiran itu, rasa tersinggung kita juga hilang. Itu praktisnya seperti itu. Nah, itu berarti pesan Tuhan itu penting. Jangan menghakimi. Karena penghakiman adalah buah dari pikiran yang menyebabkan kemudian diikuti oleh perasaan tertentu. Kalau kita tidak menghakimi, maka kemudian kita tidak memikirkannya, dan berarti perasaan kita menjadi lebih tenang dan damai. Ketika hujan, kita tidak harus memikirkan, waduh hujan, nanti bagaimana, basah semua, acara tidak jalan, dan sebagainya. Lalu muncul kekhawatiran, perasaan takut. Nah, tidak usah menghakimi. Hujan ya hujan. Hujan itu tidak baik, tidak buruk. Itu adalah sebuah kenyataan. Waduh, matahari cerah, senang. Karena kita memikirkan yang baik. Ya, kalau cerah itu berarti semua lancar, diberkati Tuhan. Tapi bukan masalah cerahnya, pikiran kita. Maka tidak menghakimi itu bukan saja masalah menghakimi secara negatif, tetapi juga mencegah supaya kita merasakan atau mempunyai perasaan yang kemudian mengganggu kita sendiri. Perasaan galau, khawatir, dan semua perasaan negatif yang lain. Maka benar juga konsisten dengan teks yang lain yang ada di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 1 ayat 13. Setiap hari seharusnya kita menghadapi semua peristiwa apapun itu dengan penuh pengharapan, dengan penuh penerimaan, dan penuh antusiasme. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, di situ ada keterbukaan yang sangat luas, bahkan tanpa batas. Apa saja hari ini diterima sebagai anugerah Tuhan dengan rasa syukur. Yang terjadi kemudian adalah perasaan kita menghadapi hari itu penuh antusias, penuh sukacita, penuh syukur. Bangun tidur tidak malas.
Karena kita tahu bahwa hari ini ada begitu banyak rahmat yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Dan karena kita mempunyai keterbukaan yang sangat luas, maka perasaan kita juga ada kelegaan, ada antusiasme. Penting sekali kita mengatur perasaan kita, tetapi memang mulai dari pikiran. Maka tetap Filipi bab 4 ayat 8. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang mendatangkan berkat, pikirkan itu. Yang lain tidak usah dipikirkan, cukup dengan keterbukaan. Tidak perlu menghakimi, tetapi siap menerima segalanya. Dengan rasa syukur, karena percaya. Nah, dasarnya juga ada iman. Percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dalam nubuat Yeremia, bab 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan karena itu kita tidak perlu khawatir. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Nah, kalau seperti itu sikap kita, maka kita mengurangi pikiran, terutama menghakimi setiap peristiwa, setiap orang, diganti dengan keterbukaan, sehingga kemudian perasaan kita mengikutinya. Yang ada adalah rasa damai dan kelegaan. Apalagi sebelum menghadapi hari, kita menghadap Tuhan dulu. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ketika kita menghadap Tuhan, berdoa, memuji, dan menyerahkan seluruh hari kepada Tuhan, ada ketenangan. Karena rancangan Tuhan jauh lebih indah daripada rancangan kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu ngotot memperjuangkan rencana kita sendiri. Serahkan saja kepada Tuhan, menghadapi setiap hari dan kemudian bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan di saat ini dalam peristiwa ini? Karena Engkau pasti mengutus saya dalam peristiwa ini bukan kebetulan. Ada yang bisa saya sumbangkan. Maka kemudian setiap hari kita selalu melakukan yang terbaik. Tetapi bukan sesuatu yang muluk-muluk, yang sulit, yang ilusif, yang tidak bisa dikerjakan. Tetapi konkret dari peristiwa ke peristiwa. Dari orang ke orang. Apa yang saya bisa lakukan. Dan di situ ada keterbukaan. Bahwa memang hidup tidak harus begini, tidak harus begitu. Tetapi sebuah keterbukaan untuk menyambut segalanya. Karena ada iman bahwa Tuhan begitu bijaksana. Menganugerahkan setiap peristiwa dari hari ke hari. Agar kita tidak terlalu muyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Dan kemudian perasaan kita juga menjadi lebih lega. Karena itulah Tuhan membagi hidup kita menjadi 24 jam setiap hari. Dan kemudian 24 jam itu sendiri sepertiganya dipakai untuk tidur dan istirahat. Serta makan. Yang lainnya untuk bekerja, bukan dalam arti menghasilkan sesuatu saja, tetapi terutama memberi diri supaya situasi dan peristiwa bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih penuh berkat. Kalau dengan demikian, maka perasaan kita bisa penuh dengan sukacita, penuh pengharapan, karena kita tidak terlalu banyak berpikir. Tetapi hanya memikirkan yang baik, yang benar, yang mendatangkan rahmat. Dan semuanya itu membawa efek positif pada perasaan kita. Sehingga tentu hidup kita bisa lebih tenang, lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.